Hai, Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah Jana di muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Oke, masih ingat tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, meskipun kita belajar di rumah, tapi semangat kita tidak boleh padam, ya. Ustazah semangat, kalian juga semangat. Kita sama-sama belajar dari rumah. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita, marilah kita berdoa sebelum belajar. Oke, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang informasi berdasarkan teks cerita dan juga informasi berdasarkan teks percakapan. Nah, minggu kemarin, Ustazah sudah menjelaskan tentang kosakata tentang lingkungan sehat dan kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Nah, dan juga informasi berdasarkan gambar. Oke, masih ingat tentang kosakata lingkungan sehat? Oke, ada bersih, kemudian ada sehat, kemudian ada penyakit, kemudian ada rapi. Oke ya. Ada bersih. Yang pertama yaitu bersih. Apa arti dari bersih? Ya, bersih itu bebas dari kotoran, bersih ya. Kemudian yang kedua adalah sehat. Sehat itu apa? Keadaan saat kondisi bebas dari penyakit. Itu yang dikatakan sehat. Kemudian apalagi? Penyakit ya. Penyakit itu gangguan kesehatan. Jadi ketika kita sakit itu kita ada gangguan kesehatan. Itu arti dari sakit. Kemudian yang terakhir, rapi ya. Rapi itu teratur baik. Nah, itu kosakata tentang lingkungan sehat. Kalau kosakata tentang lingkungan tidak sehat, oke, ada apa saja? Kuman, ada kotor, ada sampah, ada bau. Oke, kalau kotor kemarin apa? Iya, tidak bersih atau terkena noda ya. Kemudian kalau sampah? Ya, barang atau benda yang dibuang karena tidak dipakai lagi, itu namanya sampah. Kemudian kalau bau itu sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera pencium. Oke, ya betul. Yang terakhir ada kuman. Apa kuman kemarin? Iya, betul, binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu kemarin kosakata tentang lingkungan sehat dan juga kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Nah, kemudian kemarin kan juga Ustazah sudah menjelaskan tentang informasi berdasarkan gambar. Nah, gambar ya, masih ingat kan kemarin kita amati dulu gambarnya, baru kita tuliskan laporannya. Oke, laporannya kemarin bisa secara apa? Secara tertulis dan juga secara lisan. Kalau secara tertulis itu kita menulisnya di buku. Kalau secara lisan kita langsung mengutarakan dengan mulut atau dengan suara kita langsung ya. Oke, dan sekarang kita akan belajar tentang informasi berdasarkan teks cerita. Oke, informasi berdasarkan teks cerita ini berarti kita harus mengamati atau mempelajari atau membaca teks cerita itu dengan baik ya. Kita perhatikan dulu teks cerita ini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Oke, apa bunyinya? Oke, ayo kita baca. Oke, sebelum bermain sebaiknya kita membersihkan tempat bermain ya dari debu. Debu dapat mengganggu pernafasan. Oke, kita perlu memastikan tidak ada benda berbahaya, misalnya pecahan kaca dan juga duri. Oke, kita juga harus memastikan bahwa di tempat bermain
tidak ada kotoran hewan. Kotoran hewan mengandung kuman yang dapat membawa bibit penyakit. Oke, dari teks cerita ini ya, kita perhatikan. Kira-kira mana yang menurut kita tidak tahu artinya. Oke, yang pertama yaitu debu. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian duri. Kalau serpihan kaca kan sudah tahu semuanya ya. Serpihan kaca itu adalah potongan kecil-kecil dari kaca ya. Bisa dari kaca cermin atau dari piring kalian yang dari kaca itu namanya potongan serpihan kaca. Nah, yang terakhir adalah apa? Bibit penyakit. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan mencari kosakata yang menurut kita susah itu tadi. Oke. Yang pertama tadi debu. Oke, debu adalah apa? Ya, debu adalah serbuk halus. Jadi serbuk halus yang terbuat dari tanah. Jadi terkadang kalau kita gini ya, kalau kita menyentuh debu yang tidak pernah dibersihkan, dinding yang tidak pernah dibersihkan kan pasti banyak debunya. Nah, itu serbuk halus ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu duri. Bagian tumbuhan yang runcing dan tajam. Jadi bisa kita temukan di ranting pohon. Ranting pohon kan kadang ada yang tajam ya, yang seperti duri itu. Oke. Kemudian apa yang terakhir? Bibit penyakit ya. Penyakit itu adalah dapat menyebabkan penyakit. Nah, kosakata itu tadi yang kita perhatikan. Kemudian informasi yang dapat kita ambil apa dari teks cerita ini? Oke, yang pertama yaitu kita harus membersihkan tempat bermain sebelum bermain. Oke, yang kedua ya, kita harus memastikan bahwa di tempat bermain tidak ada debu dan juga duri. Oke, atau serpihan kaca dan juga tidak ada kotoran hewan ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, dari teks cerita ini kita dapat mengambil informasi yaitu apa? Kalau di tempat bermain kita ada kotoran hewan, maka akan mengandung kuman yang dapat menyebabkan bibit penyakit. Nah, ini tadi adalah teks informasi yang kita dapatkan dari teks cerita. Ya, kalian juga bisa menggali informasi lebih dalam lagi dan juga latihan lebih banyak lagi di buku tematik ya. Selain buku modul ada buku tematik. Kalian bisa belajar dari sana di halaman 108 sampai 110. Itu sebagai bahan latihan kita. Oke, kemudian kita akan belajar tentang informasi berdasarkan teks percakapan. Nah, perhatikan gambar ini ya. Oke. Ada gambar apa? Oke, ada gambar anak sedang memakai seragam. Kemudian ada guide-nya. Oke. Sudah? Coba perhatikan baik-baik itu gambarnya. Oke. Oke ya, kita sudah perhatikan gambar. Ya, sekarang Ustazah punya 3 teks percakapan. Oke, perhatikan. Nah, kira-kira yang nomor pertama yang mana? Yang berwarna merah, berwarna kuning, atau berwarna hijau? Oke, yang diucapkan pertama kali adalah yang berwarna kuning. Ya, betul. Itu diucapkan oleh siapa? Ya, diucapkan oleh guide-nya. Oke, berarti di situ ada apa? Coba dibaca. Oke, yang pertama kita urutkan aja dulu ya. Yang pertama tadi yang berwarna kuning. Kemudian yang kedua, apa percakapannya? Yang warna merah atau yang warna hijau yang kedua? Ya, betul. Yang kedua adalah berwarna merah. Kemudian berarti yang terakhir adalah yang berwarna hijau. Nah, sekarang tadi kan yang pertama itu adalah yang berwarna kuning. Apa bunyi teks percakapannya? Bunyi teks percakapannya adalah, ya kita baca bersama-sama ya. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung.
kita selalu membersihkannya setiap hari. Nah, itu yang pertama kali yang berwarna kuning yang diucapkan oleh guide-nya. Oke, kemudian yang kedua tadi yang berwarna apa? Yang berwarna merah. Betul, yang berwarna merah yang diucapkan oleh anak-anak sekolah. Apa bunyinya? Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Itu diucapkan oleh anak-anak sekolah. Kemudian apa kata guide-nya? Yang berwarna apa tadi? Hijau. Oke, yang berwarna hijau. Apa kata guide-nya? Betul. Walaupun begitu tetap harus dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, itu jawaban yang diucapkan oleh guide-nya. Nah, dari percakapan mereka ada kosakata yang sulit tidak? Ya, betul. Yang pertama yaitu yang diucapkan oleh siapa tadi? Guide-nya. Karya wisata. Oke, yang kedua apa? Tanaman hias. Oke, yang ketiga hutan lindung. Nah, apa sih arti dari karya wisata? Kunjungan suatu objek dalam rangka untuk menambah pengetahuan. Nah, mereka kan mengunjungi ya ke dalam hutan lindung. Jadi namanya karya wisata. Ya, kita sedang sekolah, kemudian kita ingin menambah pengetahuan kita dengan mengunjungi tempatnya langsung. Itu namanya karya wisata. Oke, kunjungan suatu objek dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita. Itu namanya karya wisata. Kemudian yang kedua apa? Tanaman hias. Apa tanaman hias? Betul, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kemudian yang terakhir yaitu hutan lindung. Apa arti dari hutan lindung? Kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, dari percakapan itu, dari teks percakapan tersebut, ya, informasi yang dapat kita ambil adalah satu, kita harus tetap menjaga, melestarikan, ya, keindahan hutan lindung, tanaman hias dan juga hutan lindung. Kedua, kita menjaga itu semua agar tetap asri dan juga indah dipandang mata. Jadi meskipun itu hanya terdapat hutan-hutan saja, hanya pohon-pohon saja, tapi kita tetap harus menjaga ya agar kelestariannya indah. Oke. Nah, untuk memperluas wawasan kalian juga bisa belajar di buku tematik halaman 137 dan juga 130 sampai 139 ya. Banyak kosakata yang bisa kalian pelajari dari sana, tidak hanya di buku modul kalian, karena di buku modul itu masih terbatas dan masih kurang banyak. Oke, jadi kita perlu menambah wawasan, perlu menambah kosakata kita dari buku tematik juga. Nah, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang informasi berdasarkan teks cerita dan juga informasi berdasarkan teks percakapan ya. Oke. Nah, dari itu semua ya, intinya hanya satu, kita harus memperhatikan ya, baik itu teks cerita, gambar ataupun teks percakapan, kita harus memperhatikannya baik-baik. Ya, memperhatikan teks percakapan, memperhatikan teks cerita, memperhatikan gambar dengan baik. Kemudian kita mencari kosakata yang menurut kita sulit agar apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca itu dapat kita pahami. Nah, kemudian dari itu semua baru kita bisa mendapatkan informasi. Oke. Tetaplah kalian belajar di rumah bersama ayah dan bunda ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jazakumullah nak solih solihah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.